Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Riansa Dimas Pratama. Saya Nurul Triwulandari. Saya Octaviana Ramawanti. Nama saya Fadila Ramadhani. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Alfian mengenai paragraf. Langsung saja bagian pertama akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, A. Pengertian paragraf. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf didefinisikan sebagai bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Sedangkan menurut para ahli seperti Taringan juga mengungkapkan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun secara logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Sedangkan menurut Suladi menjelaskan bahwa paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Jadi, kesimpulannya dari pendapat para ahli itu mengenai paragraf yaitu paragraf merupakan seperangkat kalimat yang tersusun secara logis, sistematis, membentuk satu kesatuan pikiran, dan penulisannya dimulai dengan garis baru yang di dalamnya mengandung pikiran pokok. Yang kedua selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf itu menurut Taringan, ciri atau karakteristik paragraf sebagai berikut. Yang A, setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dan ide pokok keseluruhan karangan. Yang B, paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang C, paragraf adalah suatu kesatuan ekspresi pikiran. Yang D, paragraf adalah kesatuan yang koheren dan padat. Yang E, kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis sistematis. Sedangkan menurut Suladi, ciri-ciri paragraf yang efektif itu ada 4, yaitu 1. Mengandung suatu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang benar-benar mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Yang keempat, kalimat yang satu terkait serasi dengan kalimat yang lain yang lugas dan efektif. Jadi berdasarkan pendapat ahli mengenai ciri-ciri paragraf, peneliti menyimpulkan bahwa setiap paragraf mengandung gagasan utama dan kalimat penjelas. Paragraf umumnya terdiri dari sejumlah kalimat yang logis dan sistematis. Kalimat dalam paragraf saling berkaitan serasi. Paragraf adalah suatu kesatuan ekspresi pikiran. Selanjutnya yang C, unsur-unsur paragraf. Paragraf itu harus tersusun secara logis dan sistematis karena digunakan untuk menyampaikan jalan pikiran kepada pembaca. Menurut Jauhari, unsur-unsur paragraf itu terdiri dari transisi, topik, pengembangan, dan kalimat penegas. Kemudian menurut Tarigan itu terdiri dari transisi, kalimat topik, kalimat penjelas, dan penegas. Oke, saya akan menjelaskan dari pertama apa itu transisi, topik, pengembang, dan kalimat penegas. Transisi itu merupakan kalimat yang merupakan mata rantai penghubung antar paragraf. Transisi berfungsi sebagai penghubung jalan pikiran antar paragraf yang satu dan yang lainnya. Kata-kata transisional merupakan petunjuk bagi para pembaca ke arah ide pokok yang sedang bergerak. Selain itu, transisi juga berfungsi sebagai penunjang koherensi dan kesatuan antar bab, antar subbab, dan antar paragraf dalam suatu karangan. Berikutnya ada topik. Kalimat topik adalah kalimat yang merupakan pokok permasalahan dalam paragraf. Oleh karena itu, kalimat topik perlu dijelaskan atau dikembangkan oleh kalimat-kalimat pengembang. Berikutnya, pengembang atau kalimat pengembang. Kalimat pengembang atau
Kalimat terikat adalah kalimat yang mendukung atau mengembangkan kalimat topik atau idea. Kalimat ini tidak lepas dari kalimat topik. Kalimat mengembang dalam sebuah paragraf tidak terbatas jumlahnya. Yang terakhir ada penegas. Kalimat penegas merupakan unsur paragraf yang terakhir. Unsur ini tidak mutlak harus ada, namun bergantung pada pengarang. Jika pengarang merasa perlu menjelaskan informasi, kalimat penegas harus disertakan. Sebaliknya, jika pengarang merasa informasi sudah jelas dan pembaca memahami ide yang disampaikan, kalimat penegas tidak diperlukan lagi. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat pembentuk paragraf. Menurut Jauhari, paragraf yang baik dan efektif hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu kesatuan dan kepaduan. Dan juga menurut Mustaqim, itu terdiri dari dua, yaitu kesatuan dan kepaduan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Kesatuan atau kohesi, yaitu kalimat-kalimat dalam paragraf harus memiliki hubungan secara gramatikal yang ditandai dengan adanya kata sambung, kata ganti, pengulangan kata, dan elipsis. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Dalam sebuah paragraf tidak dapat dilihat tanda-tandanya secara nyata, tetapi dapat dirasakan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada berdasarkan posisi kalimat. Seperti paragraf deduktif, terus paragraf indukatif, paragraf deduktif indukatif, paragraf ineratif, dan paragraf menyebar. Oke, baik, saya akan menjelaskan dari pertama, yaitu paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif ialah paragraf yang menempatkan kalimat pokok pada awal paragraf. Mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-uraian yang terperinci ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum dalam kalimat topik. Kalimat-kalimat lain pengembang dalam paragraf tersebut harus dipusatkan untuk memperjelas ide atau gagasan sentral tadi. Kemudian paragraf indukatif adalah kalimat topik ditempatkan pada bagian akhir paragraf tersebut. Secara garis besar, paragraf indukatif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, diawali dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan yang kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Berikutnya ada paragraf deduktif indukatif. Dari namanya saja kita sudah bisa menyebutkan bahwa kalimat topik utamanya bisa di awal dan bisa di akhir, namun tidak di keduanya. Semisalnya yang pertama itu kalimat pokoknya, dan yang terakhir tuh merupakan kalimat memperjelas untuk mempertegas lagi. Untuk lebih rincinya, maka paragraf deduktif indukatif adalah paragraf yang kalimat topik dapat ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal ini bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik ini hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Terus ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambah lagi dengan kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang terakhir ada paragraf menyebar. Paragraf menyebar atau sering disebut paragraf deskriptif adalah kalimat topik atau kalimat utamanya menyebar atau termuat dalam seluruh paragraf. Dalam hal ini tidak terdapat kalimat yang khusus yang menjadi kalimat topiknya. Pada paragraf ini sukar atau susah sekali untuk mencari sebuah kalimat topik. Tidak ada kalimat yang lebih penting dari yang lain. Semua sama penting, semuanya mengandung isi dan bersama-sama membentuk kesatuan dari paragraf. Oke, langsung saja ke pembicara selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan. Berdasarkan gaya ekspresi ini,
terbagi menjadi 5, yaitu ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Yang pertama, paragraf narasi. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Paragraf narasi dimaksud untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami si penulis supaya pembaca menjadi terkesan. Paragraf narasi berdasarkan tujuannya itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu narasi ekspositoris, narasi artistik, dan narasi sugestif. Selanjutnya ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberi kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan si penulis. Paragraf deskripsi ini mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu yang pertama ada pola deskripsi spasial, yang kedua ada pola deskripsi sudut pandang, yang ketiga ada pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan yang keempat ada pola deskripsi fokus. Selanjutnya ada paragraf eksposisi. Menurut Ghani Aramlan, eksposisi artinya paparan. Dengan paparan penulis menyampaikan suatu penjelasan dan informasi. Setelah membaca, seseorang akan mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh penulis dalam paparan tersebut. Oleh karena itu, paragraf eksposisi adalah paragraf yang bersifat menginformasikan, menerangkan, menjelaskan, atau memaparkan suatu benda, gagasan, atau ide. Ciri-ciri paragraf eksposisi menurut Ekosasi itu ada 5. Yang pertama, penjelasannya bersifat informasi. Yang kedua, pembahasan masalahnya bersifat objektif. Yang ketiga, tidak mempengaruhi pembaca. Yang keempat, penjelasannya dinyatakan dengan bukti-bukti yang konkret atau tidak mengada-ngada. Dan yang terakhir, ada pembahasannya bersifat logis dan sistematis. Selanjutnya, ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Selanjutnya, yang terakhir ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Contohnya, itu ditemukan adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi, serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut, saya langsung yang ketiga, paragraf berdasarkan urutan. Yang A atau yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu sendiri adalah pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan, yaitu dengan kata lain, paragraf pembuka mengantarkan pembaca pada pembicaraan, dan paragraf ini berfungsi untuk memberi tahu latar belakang, masalah, tujuan, dan anggapan dasar. Fungsinya itu yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik peminat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Dan yang keempat, menyatakan pendirian atau pernyataan maksud.
sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangannya. Yang B, paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi ini sangat pada luas sempitnya cukup informasi yang ingin disampaikan. Hal yang terpenting adalah ketuntasan dalam pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Dalam paragraf isi, ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran, ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Yang C, yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup itu merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuannya itu yaitu agar apa yang tertuang dalam paragraf sebelumnya terkesan mendalam dan mendalam yang melekat di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan itu sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Yang keempat, paragraf ini menyajikan simpulan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Jadi, ketika kita memiliki satu topik yang dapat digunakan untuk menulis, kita dapat menulisnya dengan teknik pengembangan paragraf. Nah, saya akan memaparkan beberapa teknik pengembangan paragraf. Yang pertama adalah pengembangan contoh. Jadi, pengembangan contoh itu di dalam sebuah paragraf, misalnya kita memiliki satu topik yang dapat digunakan untuk menulis pada karya tulis kita. Topik itu akan dikembangkan dengan contoh-contoh. Kemudian ada lagi pengembangan perbandingan. Pada pengembangan perbandingan, misalnya kita memiliki dua topik yang akan kita bandingkan, misalnya A dan yang kedua adalah B. Kemudian dalam paragraf itu kita akan membandingkannya. Kemudian itu yang ketiga adalah pengembangan analogi. Nah, pada paragraf pengembangan analogi ini kita menganalogikan suatu hal yang menjadi topik pada penulisan kita. Kemudian yang keempat itu ada pengembangan klasifikasi. Nah, pengembangan klasifikasi ini biasanya dilakukan dengan penyajian gagasan pokok atau utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas. Kemudian itu ada yang kelima, yaitu pola pengembangan pertanyaan. Nah, pada pola pengembangan pertanyaan ini, di dalam paragrafnya itu biasanya mengandung pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gagasan utama atau ide pokok yang kita gunakan dalam penulisan tersebut. Kemudian yang keenam itu adalah pengembangan ilustrasi. Nah, pada pengembangan ilustrasi ini di dalam paragrafnya kita dapat mengilustrasikan suatu ide pokok yang akan kita tuliskan. Misalnya kita ingin menuliskan mengenai hujan. Kita bisa mengilustrasikannya dengan kata-kata yang itu sama sifatnya dengan si hujan. Kemudian yang ketujuh itu ada pengembangan sebab akibat. Di dalam paragraf pengembangan sebab akibat itu misalkan kalimat utamanya merupakan sebab, kemudian diikuti oleh kalimat berikutnya itu yaitu akibatnya. Kemudian yang kedelapan ada pengembangan perulangan. Misalnya di dalam paragraf pengembangan perulangan ini membahas suatu hal, kemudian pada kalimat selanjutnya membahas hal yang sama juga. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan definisi. Nah, paragraf pada pengembangan definisi ini kalimat topiknya berupa definisi atau pengertian. Jadi, definisi yang terkandung dalam kalimat topik itu memerlukan penjelasan panjang dan lebar.